Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kabar baik, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Ibu berharap untuk satu orang memimpin kita dalam doa. Saya minta adik Tesi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan adik Tesi. Baik, terima kasih adik Tesi. Tadi lupa kasih aktif dia punya mic ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, sebelumnya Ibu akan melakukan share screen dulu. Share screen-nya sudah muncul? Belum, Ibu. Sementara masih dalam proses. Siap, sudah, Ibu? Sudah ya? Oke, baik, sudah. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tema pembelajaran pada hari ini yaitu menikmati novel. Seru ya pembelajaran hari ini, kita akan belajar pembelajaran menikmati novel. Sangat seru, Ibu. Tidak Seru sabar, sekali. Oke, di sini ada pun kompetensi dasarnya adik-adik. Yang pertama itu di 3.9, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Di 4.9, merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Kita lihat di pembahasan yang paling inti yang kita akan bahas. Yang pertama itu pengertian novel, menyajikan hasil interpretasi novel. Yang ketiga, kaidah kebahasaannya. Lalu yang terakhir itu merancang novel. Nah, sebelum Ibu melanjutkan penjelasannya, Ibu ingin bertanya, kira-kira adik-adik semua sudah pernah membaca novel tidak? Pasti sudah. Sudah, Ibu. Sudah, mantap sekali. Harus sudah dong ya. Lalu setelah kalian membaca novel, kira-kira menurut ada penggambaran tidak tentang definisi novel itu sendiri itu apa gitu. Setelah kalian melihat isi novel, ada tidak gambaran buat kalian? Terus ini novel dengan cerpen itu sama atau tidak? Tidak, Ibu. Iya, sangat berbeda. Apa yang membedakan novel dengan cerpen? Ibu, kalau cerpen yang saya baca itu, Ibu, hanya dalam berapa menit sudah selesai. Sedangkan novel sampai berhari-hari, Ibu. Sekarang sampai saya mete juga, Ibu. Iya, pasti adik Ibu. Adik Yuvinca pasti sering membaca novel ya? Benar sekali, Ibu. Keren sekali adik Yuvince, tingkatkan. Baik adik, kita masuk di poin intinya. Yang pertama itu kita lihat pengertian dari novel. Kita lihat di sini secara etimologisnya kata novel itu diserap dari bahasa Itali, yaitu novella,
yang artinya sebuah cerita. Sedangkan orang yang menulis cerita itu disebut sebagai novelis. Jadi beda ya adik-adik, pengertian novel tadi itu novela, sedangkan orang yang penulisnya itu sebagai novelis. Lihat, kita lihat novel adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang panjang, di mana di dalamnya terdapat rangkaian cerita tentang kehidupan seorang tokoh dan orang-orang di sekitarnya, dengan menonjolkan sifat dan watak dari setiap tokoh dalam novel tersebut. Pengertian yang kedua, novel adalah suatu karangan yang berbentuk prosa yang di dalamnya terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tidak seperti cerpen. Isi cerita sebuah novel itu jauh lebih panjang dan kompleks, serta terdapat pesan tersembunyi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Seperti yang penjelasan yang sebelumnya tadi itu, novel dan cerpen itu sangat berbeda sekali ya. Di dalam cerita novel itu, ceritanya itu sangat panjang, lebar sekali. Beda dengan cerpen, ceritanya itu sangat singkat, jelas, dan padat sekali. Bikin orang yang membaca juga penasaran. Lalu kita lihat lagi di sini. Adapun struktur novel, yang pertama itu abstrak. Abstrak yaitu ringkasan inti dari sebuah novel sebagai gambaran awal. Unsur ini bersifat opsional, bisa digunakan dan bisa juga tidak. Lalu yang kedua itu orientasi. Orientasi yaitu segala hal yang berkaitan dengan susunan, suasana waktu, dan tempat yang terdapat di dalam cerita novel. Yang ketiga itu komplikasi. Komplikasi yaitu urutan beberapa kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Lalu yang berikut evaluasi, yaitu struktur konflik yang terjadi mengarah ke suatu titik tertentu. Terus ada resolusi, yaitu bagian di mana terdapat solusi terhadap masalah yang dihadapkan oleh tokoh dalam novel tersebut. Lalu yang terakhir itu ada koda. Koda itu bagian akhir dari sebuah novel, di mana di dalamnya biasanya terdapat pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kita lihat lagi adik-adik, di sini ada unsur-unsur yang membangun novel. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya rasa adik-adik semua pasti tahu bagian-bagian dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Kita lihat dari unsur ekstrinsik itu ada tema, alur, setting, tokoh atau penokohan, lalu sudut pandang pengarang, dan amanat. Dari unsur ekstrinsik ini ada psikologi pengarang, lingkungan pengarang, sosial, dan budaya. Dan ada juga yang lain-lainnya. Lalu kita lihat di sini penjelasannya unsur-unsur dari ekstrinsik tadi, unsur-unsur dari intrinsik. Yang pertama tadi itu tema. Pengertian dari tema itu sendiri merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Yang kedua, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu kejadian. Tahap alur meliputi pengenalan, penampilan masalah, pemunculan konflik, puncak ketegangan atau klimaks, terus pelarian atau anti klimaks, dan penyelesaiannya. Yang ketiga itu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang dikisahkan pemain dalam cerita. Tokoh dalam sebuah novel bisa berupa tokoh jahat atau tokoh baik. Sedangkan penokohan adalah sifat atau watak ataupun karakter yang dimiliki oleh para tokoh di dalam cerita. Penggambaran tokoh dapat berupa uraian langsung. Misalnya seorang tokoh itu, misalnya tokoh si A, tokoh A ini sifatnya itu baik, sedangkan tokoh si B ini sombong, tokoh C itu jujur, dan lain-lain lah. Lalu adik-adik kita lihat lagi ada yang keempat, latar. Latar adalah unsur yang merujuk pada tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam cerita yang terjadi. Latar ini dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Contohnya, di sekolah pagi hari menyenangkan. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang adalah dalam menyajikan peristiwa dan tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibagikan menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama itu aku, dan Keluar lagi.
Halo adik-adik, maaf ya adik-adik. Iya, Kita Ibu. lanjut ya, maaf ya, mohon maaf sekali. Kita lanjut lagi. Lanjut share screen-nya. Tadi kita sampai di mana? Di sudut pandang ya. Iya, Ibu. Di sini sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam menyajikan peristiwa dan tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Sudut pandang ini bisa dibagikan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama itu sebagai aku dan sudut pandang orang kedua kepada dia. Siapa yang mohon maaf, adik Vince, tolong kasih mati mic-nya. Oke, yang terakhir itu amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Amanat dalam novel pada umumnya disampaikan pengarang kepada pembaca melalui dua cara, yaitu cara tersurat dapat dilihat langsung dan cara tersirat dipahami dari balik cerita. Kita lihat lagi adik-adik, pembahasan yang kedua ini menyajikan hasil interpretasi novel. Adik-adik, menginterpretasi ini artinya kita memaknai suatu novel agar kita dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat setelah membaca novel. Seperti hiburan pembelajaran. Contohnya, kita lihat dari cerita yang tema ceritanya yang menarik. Lalu kita lihat juga konfliknya yang menegangkan. Alurnya yang mengejutkan, dan yang terakhir itu watak tokoh tidak terduga. Kalau misalnya dalam sebuah novel temanya itu tidak menarik, maka maka novel pembaca itu tidak akan bisa tidak akan nyaman untuk membaca novel tersebut. Lalu konfliknya juga tidak menegangkan, yang tidak mampu membangkitkan emosi pembaca. Nah, maka pembaca juga akan cepat bosan untuk membaca novel tersebut. Lalu adik-adik, kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu kaidah kebahasaan. Di sini ada beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama itu konotatif, denotatif, ada konjungsi temporat, kata kerja material, kata kerja mental, kalimat langsung, kata sifat, ada gaya bahasa. Kita lihat penjelasannya adik-adik. Di sini konotatif. Nah, di sini konotatif artinya itu bukan makna yang sebenarnya atau makna tambahan yang berada di luar makna sebenarnya. Tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Contohnya itu bunga desa itu semakin termansyur kecantikan dan kepandaiannya dalam membuat kain tenun tradisional di desanya. Lalu yang kedua, itu ada denotatif. Denotatif adalah makna atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif atau makna sebenarnya. Contohnya itu udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Itu contoh dari denotatif ya adik-adik. Lalu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata atau ungkapan penghubungan antara kata, antara frasa, antara klausa, dan antara kalimat yang berhubungan atau mengenai waktu. Contohnya itu, mereka pergi sebelum matahari terbit menerangi alam semesta. Itu kata sebelum di sini itu konjungsi temporal ya adik-adik. Itu. Lalu di sini ada kata kerja material. Kata kerja material adalah jenis kata kerja yang mengarahkan pada beragam bentuk aktivitas fiksi. Contohnya, sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan, Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Lalu kita lihat kata kerja mental. Kata kerja mental adalah bentuk kata kerja yang merupakan sebuah respon atau sikap seorang atas perbuatan, pengalaman, ataupun perihal keberadaan sesuatu. Contoh, dengan tekad terakhir mereka mencoba menjabut batang singkong itu kembali. Di sini, lalu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang.
Lalu kata sifat. Kata sifat adalah sebuah kata yang dipakai dalam menyatakan sifat atau keadaan suatu hal, baik itu benda mati, tempat makhluk hidup, waktu, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya atau didefinisi dari gaya bahasa, yaitu cara bagaimana pengarang menceritakan atau mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian cerita sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Oke, adik-adik, untuk materi pada hari ini sekian dulu ya. Mengingat waktu yang tidak yang membatasi pertemuan kita, jadi Ibu hanya ingin bertanya, apakah adik-adik bisa pahami dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Mungkin penjelasan Ibu terlalu cepat sekali ya. Mohon maaf sekali. Bagaimana adik-adik semua? Sudah paham. Sudah paham. Sudah Ya, paham. saya rasa materinya sudah sangat jelas sekali ya adik-adik. Jadi di akhir pertemuan ini Ibu berharap kalian untuk menjadi penulis yang sukses nanti ya. Melatihlah dari sekarang, latih diri untuk menjadi penulis. Tuangkan pemikiran kalian, cerita kalian dalam sebuah karya. Oke, adik-adik, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk berdoanya, kita berdoa masing-masing saja ya adik-adik, sesuai dengan kepercayaan kita. Sekian dulu adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.